Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Fauzia Sahrawati B, yang akan menemani adik-adik mempelajari materi tentang konsep dasar desain pembelajaran IPS. Hal yang pertama yang akan kita pelajari tentu saja terkait dengan pengertian dari desain pembelajaran IPS. Berbicara tentang desain pembelajaran, tentu saja kita tidak lepas dari istilah pembelajaran. Di sini berbicara tentang pembelajaran, Miarso pada tahun 2004 mengatakan bahwa pembelajaran merupakan usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu. Jadi di sini pembelajaran itu adalah usaha seseorang dalam mengelola lingkungan dengan sengaja, sama seperti proses yang kita lakukan saat ini adalah suatu proses pembelajaran. Jadi proses yang kita alami atau kita lakukan ini adalah proses yang telah direncanakan sebelumnya, dilakukan, dan pada akhirnya akan dievaluasi. Hasil evaluasinya itu akan digunakan untuk pelaksanaan perbaikan pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, di sini berbicara tentang desain pembelajaran. Ibu mengutip dua pendapat. Yang pertama, menurut Seals dan Ritchie, mengatakan bahwa desain pembelajaran itu suatu prosedur pengorganisasian yang mencakup tahapan menganalisis, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain pendapat Seals dan Ritchie, di sini Ibu juga mengutip pendapat dari Kenneth Silber, merupakan ketua IECT, menyatakan bahwa desain pembelajaran merupakan suatu pendekatan sistemik dari rancangan, produksi, evaluasi, dan pemanfaatan dari sistem pembelajaran yang lengkap, termasuk semua komponen yang tepat dan pola manajemen dalam menggunakannya. Jadi, dari kedua definisi ini, kita menggarisbawahi kegiatan-kegiatan dalam desain pembelajaran. Bahwasanya, seseorang seorang pendidik atau guru atau dosen yang ingin melakukan atau membuat desain dalam proses pembelajarannya itu memang melalui beberapa langkah. Yang pertama misalnya dia harus menganalisis kebutuhan dalam proses pembelajarannya. Setelah dia menganalisis, maka dia dapat merancang bagaimana lintasan belajar yang baik untuk dilalui oleh peserta didiknya dalam mempermudah mencapai tujuan pembelajaran. Setelah mendesain, dia mengembangkan, kemudian melakukan implementasi atau melaksanakan desain yang telah dirancang sebelumnya. Nah, tahap terakhir dalam pelaksanaan desain pembelajaran itu tentunya ada hasil evaluasi. Evaluasi ini akan digunakan untuk perbaikan pertemuan selanjutnya. Jadi garis besarnya itu dalam sebuah desain itu ada rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, adik-adik sekalian, mengapa kita perlu mempelajari desain pembelajaran yang khususnya pada lingkup pendidikan IPS? Sama seperti seorang penjahit yang ingin memproduksi baju misalnya, tentu saja desain itu sangat dibutuhkan karena akan mempermudah pembuatan baju tersebut. Sama pada saat proses pelaksanaan pembelajaran, adik-adik sebagai calon guru atau calon dosen membutuhkan desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini akan membantu adik-adik dalam melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi untuk upaya pencapaian tujuan pembelajaran dan perbaikan di setiap pertemuannya. Sudah jelas ya adik-adik? Selanjutnya kita berbicara tentang komponen dari desain pembelajaran. Jadi, desain pembelajaran tersendiri ini memiliki setidaknya 6 komponen. Di luar dari komponen pendidik atau guru.
Komponen pertama yaitu adalah pembelajar atau pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui dari pembelajar ini adalah kita sebagai guru itu harus mengetahui karakteristik mereka, kemampuan awal dan prasyarat. Jadi adik-adik, ketika adik-adik menjadi seorang guru, mengetahui karakteristik peserta didik itu adalah salah satu hal yang penting. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya peserta didik itu berasal dari berbagai background yang berbeda, berbagai kemampuan awal yang berbeda pula, berbagai kesulitan belajar yang berbeda. Sama seperti yang Ibu lakukan ketika orientasi perkuliahan, Ibu mengarahkan adik-adik untuk mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan, baik itu terkait dengan model pembelajaran yang disukai, ataukah kendala pembelajaran yang telah dilalui selama masa pandemi. Informasi-informasi tersebut bagi seorang pendidik digunakan sebagai bahan masukan untuk mendesain pembelajaran ke depannya. Nah, hal ini perlu sekali karena jangan sampai kita menggunakan model-model pembelajaran yang menyulitkan peserta didik kita. Jadi, ketika mengetahui bahwasanya misalnya untuk kelas yang Ibu ampu desain pembelajaran IPS ini, mayoritas dari mahasiswanya itu mengalami kendala koneksi internet. Maka pada saat mendesain pembelajaran, Ibu akan meminimalisir penggunaan aplikasi Zoom dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya karena Ibu sudah mendapat informasi bahwasanya koneksi internet sangat sulit dan apabila saya memaksakan menggunakan aplikasi Zoom, maka itu tidak akan maksimal karena Zoom membutuhkan banyak koneksi atau koneksi yang bagus, seperti itu. Jadi sudah paham ya adik-adik terkait dengan komponen desain pembelajaran pertama yaitu pembelajar, adik-adik harus mengetahui karakteristik dari peserta didik yang akan ditemani atau didampingi dalam mempelajari suatu hal. Komponen yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini itu terdiri dari dua adik-adik, ada yang namanya tujuan umum dan tujuan khusus. Ini merupakan penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Jadi, setelah adik-adik mengetahui karakteristik dari peserta didik yang adik-adik ampuh, maka adik-adik harus mengetahui sebenarnya mata kuliah ini atau mata pelajaran ini tujuannya mau kemana. Jadi harus dijabarkan kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta didik adik-adik. Nah, komponen yang ketiga itu adalah analisis pembelajaran. Terkait analisis pembelajaran, ini merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Jadi adik-adik sebelum adik-adik masuk di kelas, sebagai seorang pendidik atau guru, terlebih dahulu melakukan analisis pembelajaran. Jadi harus menganalisis proses atau topik materi yang akan dipelajari. Jangan sampai adik-adik tidak menguasai materinya, kemudian masuk ke dalam kelas dan peserta didik memberikan pertanyaan, kemudian adik-adik tidak mampu menjawabnya. Adik-adik harus mampu menganalisis kira-kira materi tentang apa dan kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan dilontarkan oleh peserta didik. Ataukah bisa adik-adik sebagai seorang guru menciptakan lingkungan yang dapat menghadirkan rasa ingin tahu peserta didik. Jadi para siswa ini akan merasa tertantang dan rasa ingin tahunya itu meningkat ketika adik-adik sebagai seorang pendidik ini menciptakan lingkungan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya setelah melakukan atau mengetahui karakteristik peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran baik itu khusus maupun umum, kemudian melakukan analisis pembelajaran, maka dari ketiga komponen ini kemudian adik-adik
membuat strategi pembelajaran yang cocok untuk digunakan di dalam kelas yang adik-adik ajarkan. Strategi pembelajaran itu dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun ataupun mikro dalam kurun satu kegiatan belajar mengajar. Jadi terkait dengan strategi pembelajaran itu tidak melulu misalnya adik-adik menggunakan strategi pembelajaran A untuk 1 tahun, tidak. Jadi strategi pembelajaran ini dapat digunakan entah satu pertemuan kah, ataukah satu materi. Karena seperti yang diketahui bahwa, biasanya untuk materi-materi tertentu itu harus menggunakan strategi yang berbeda. Nah, setelah mengetahui strategi pembelajaran atau menentukan strategi pembelajaran, adik-adik, mencari bahan ajar. Nah, terkait bahan ajar ini, eee, merupakan format materi yang diberikan kepada, peserta didik. Jadi sebelum, guru masuk di dalam kelas atau pendidik masuk di dalam kelas, entah itu kelas tatap muka ataupun virtual seperti saat ini, kita sebagai guru itu harus memang mempersiapkan, apa yang akan saya sampaikan kepada, anak-anak saya di kelas nanti, dalam bentuk apa, entah ke dalam bentuk video pembelajaran, paper, ataukah, dalam bentuk audio visual. Selanjutnya itu adalah penilaian belajar. Komponen terakhir dari desain pembelajaran tentunya adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ini merupakan pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Jadi, dalam proses belajar itu adik-adik perlu yang namanya penilaian. Penilaian ini bisa berupa penilaian proses dan hasil dan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, menjadi seorang guru memang harus memahami bagaimana sih sebenarnya cara menilai yang tepat terkait dengan pengetahuan peserta didik? Apakah mau memberi tes, entah itu bentuk esai, pilihan ganda, ataukah bagaimana cara menilai sikap, entah menggunakan portofolio kah, keterampilan, menggunakan produk, dan lain sebagainya. Nah, penilaian belajar ini, adik-adik sebagai guru akan menggunakan hal ini untuk evaluasi. Jadi, misalnya dari, penilaian, hasil belajar aspek pengetahuan, adik-adik sebagai guru mendapatkan informasi bahwasanya siswa saya si A ini mengalami penurunan prestasi. Nah, inilah yang bisa menjadi, bahan evaluasi, kira-kira kenapa sih si A yang sebelumnya semester sebelumnya itu aktif dan nilainya 8 misalnya, sekarang kok turun menjadi 6. Bisa diidentifikasi, oh misalnya, oh sekarang dia bekerja, makanya waktu belajar di rumahnya itu berkurang. Nah, ini bisa menjadi masukan-masukan untuk pembelajaran semester di depannya. Oke, seperti itu adik-adik. Ya, kita hanya mempelajari konsep dasarnya saja untuk, pertemuan ini. Selanjutnya Ibu hanya ingin mengarahkan adik-adik untuk mengembangkan, pengetahuan terkait desain pembelajaran, dengan mencari informasi sendiri, learning by doing, adik-adik bisa memanfaatkan, berbagai sumber belajar untuk memperoleh informasi terkait bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran IPS, bagaimana cara melakukan analisis terhadap pembelajaran IPS, dan bagaimana cara membuat atau menentukan strategi pembelajaran IPS. Ingat adik-adik bisa memanfaatkan berbagai jenis artikel-artikel ilmiah. Ibu tidak menyarankan adik-adik untuk membuka website yang tidak jelas sumbernya. Silahkan adik-adik bisa mencari jawaban dari ketiga pertanyaan ini dari misalnya Google Scholar, mendownload artikel hasil penelitian, bisa juga mencari dari Science Direct, atau KDOAJ. Ingat ya, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini tentunya tidak boleh lepas dari sumber acuannya. Jadi kemukakan misalnya
Bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran IPS adik-adik? Menulis, misalnya seperti ini, berdasarkan hasil penelitian A, cara menentukan tujuan pembelajaran IPS ini seperti ini, kemudian tulis di bawahnya daftar pustaka ataukah rujukannya. Jadi harus jelas. Dan sekali lagi Ibu menekankan bahwasanya Ibu tidak menyarankan adik-adik untuk mengambil atau mengcopy paste jawaban-jawaban dari sumber yang tidak jelas ataukah website yang tidak jelas, seperti itu. Nah, jawaban adik-adik ini ditulis tangan pada kertas, tentunya difoto dan dikirim ke laman Edlink, bagian pengumpulan tugas. Ingat adik-adik, pengumpulan tugas melalui Edlink itu lebih diutamakan. Meskipun ada kebijakan bahwasanya adik-adik boleh mengirim tugas ke grup WA dengan alasan koneksi internet yang tidak mendukung, kemudian mendekati batas pengumpulan tugas belum memperoleh koneksi yang baik, maka adik-adik boleh mengirimkan tugas di grup WA. Namun perlu ditekankan, seperti yang Ibu sampaikan pada kontrak perkuliahan, bahwasanya untuk keamanan tugas adik-adik, adik-adik mengumpulkan tugas di Edlink itu lebih diutamakan. Demikian adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.